Siapakah yang di roasting? Apakah Dewan Juri Diki Divi yang akan di roasting? Atau Hesti Prodinata? Atau Andika Pratama? Atau Ayu Ting Ting? Atau Gilang Gomblo? Kayak enggak deh, Gilang Gomblo di antara mereka kurang terkenal sekarang. Ataukah juga akan merosting lagi Wendy Cagur? Penasaran gak sih? Aku juga loh, karena nggak ada tulisannya di sini. Siapa ini? Spesial yang akan di roasting pada season kali ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Kiki Saputri. Silakan, silakan Kiki. Kiki pura-pura kaget dong harusnya tadi. Iya. Kayak lu pura-pura kaget dituduh lu buzzer 02 ya. Enggak gitu, kayak gitu. Kiki apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Ajis. Kiki adalah seseorang komika perempuan yang dijuluki Queen of Roasting. Jadi kita akan langsung, Kiki udah siap di roasting ya? Siap dong, ini yang aku tunggu-tunggu banget momen ini. Karena kan biasanya aku ngerosting orang, Ya. sekarang aku pengen di roasting. Boleh cerita gak pengalaman roasting yang paling menakutkan? Ngerosting siapa? Semuanya menakutkan sih Bang, tapi yang paling menakutkan itu pas kita ngerosting, Ya. nggak dibayar malah dipotong roastingannya itu. Oh, diedit. Tapi nggak ada tokoh atau orang yang ntar kalau di roasting saya kena apa-apa, nggak ada kan? Nggak ada yang kayak gitu kan? Takut gak? Enggak sih, Ya. karena biasanya mereka yang minta buat di roasting. Karena kan waktu di roasting meskipun darahnya naik, tapi kan elektabilitas juga naik. Betul. Karena Kiki ini ngerosting pejabat siapapun dia berani banget. Karena kita tahu siapa backupannya. Nah sekarang kita akan langsung melihat roasting pertama ya dari 3 finalis Lugas. Yang pertama adalah Rizky Ambon. Cek. Pegang aja mic-nya, pegang aja mic-nya nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Apa yang boleh gua bahas, apa yang nggak boleh gua bahas? Semuanya boleh Bon. Yakin? Ya, Yakin? yakin. Kalau sampai kayak pelawak senior? Pengalaman itu cukup buat gua aja Bon. Semoga lu gak ngerasain. Diem, gak usah jawab, bukan waktu lu ini. Kiki Saputri, Queen of Roasting. Gua tahu lu viral, dilapor Pak, di mana-mana. Tapi kan itu yang bikin lu viral tuh karena kritik lu. Sekarang kan lu udah mulai nggak lucu tahu. Tahu dari mana? Karena lu nulis dibantuin 6 orang. Tapi lu pernah bilang di Denny Sumargo, dia bilang di Denny Sumargo, iya gue dibantuin 6 orang. Tapi semuanya premisnya itu mereka yang mikirin, ntar sisanya gue akurasiin lagi. Yakin? Ya? 6-6-nya akrab tau sama gue. Sikat Bon. Udah di mana-mana viral. Sukses segala macem. Tahu nggak apa yang bikin viral, sukses segala macem? Apa tuh Bon? Tahu yang bikin lu sukses apa? Apa Bon? Karena lu lepas jilbab. Dia gua namanya gimana sih rasanya dijauhin Tuhan tuh, gimana sih rasanya? Emang mending masuk lapor Pak ya daripada surga ya? Enak ya? Mending masuk lapor Pak ya? Job di mana-mana. Ke komunitas sudah mulai jarang. Komunitas mana? Maaf lupa. Jakpus. Kok bisa masih ngakuin sih, kan udah gak pernah dateng. Komunitas Jakpus dari 2000?
Dari 2000 berapa? Berdirinya apa gue masuknya? Lu masuk 2018. 2018. Gue nanya teman-teman lu, bahkan lu udah mulai nggak datang sekitar 4 bulan, hampir 6 bulan nggak datang. Udah nggak mulai peduli sama adik-adiknya. Lu tahu nggak ada yang namanya Akin Skip di komunitas lu? Lu kenal nggak? Faiz Arab, lu kenal nggak? Lu kenal Gak nggak? tahu Bon, gue gak tahu Lu dia kenal nggak? siapa Bon. Lu nggak tahu? Lu tahu nggak Cawang terbagi 3 distrik sekarang? Oh tahu, Apa aja Bon? itu tahu. Udah mulai sering gak datang segala macem. Ini gue nanya teman-teman mereka. Tolong kasih gue fakta sesuatu tentang Kiki. Ini anak komunitas lu yang jawab. Sekarang Kiki wangi bang. Sekarang Kiki wangi bang. Lu setengik apa dulu? Lu setengik apa? Gue nggak tahu lo lagi stand up nama gue Kiki yang kayak gue nggak tahu respon mereka apa. Bahkan gue nanya ada fakta lagi nggak tentang Kiki? Iya bang, dia pernah ke open mic, pas dia mau ke WC dicek dulu sama asistennya WC-nya. Lu siapa? Siapa? Kasih gue alasan paling make sense kenapa asisten lu harus ngecek lu ke kamar mandi. Ini serius dijawab? Serius, Benar, serius. gak apa-apa gak ganggu? Enggak ganggu. Jadi gue pernah kena ISK, Apa? infeksi karena dari air yang kotor. Udah sampai situ. Iya, jadi kata dokter harus dicek dulu kalau mau pipis di tempat mana-mana biar karena kan mahal Bon, bayar rumah sakit itu mahal gitu. Gue udah bilang bukan panggung lu, nggak usah sombong. Iya. Gue cuma pengen Gak tahu, bisa. gue cuma pengen tahu lu kenapa. Gue cuma pengen tahu lu kenapa. Lu kenapa infeksi? Ya udah. Sampai situ aja cukup. Ya udah kalau sampai situ. Ada jawaban di kepala gue cuma jahat banget, gak gue keluarin, maaf ya. Enggak apa-apa, keluarin aja Bon. Gampang bisa dikantar Pak Wendy. Enggak, gue gak tega. Bahkan sekarang dijulukin Queen of Roasting segala macem. Lu tau gak lu udah mulai gak lucu dari mana? Dari mana Bon? Stand up fest. Kenapa Bon? Lu joget Blackpink di akhir. Di antara semua juri angkat tangan yang nonton stand up fest, nontonnya Kiki. Apa materinya? Wah, ada yang matiin tuh, ada yang matiin. Cek, Apa cek. materinya? Materinya Kiki. Materinya Kiki. Dari suaminya biasanya. Bukan kekayaan, bukan materi Bukan itu. kekayaan. Oh, Bukan. oke. Iya, sorry. Bukan Kan kekayaan. awalnya Ingat kan gak? Tapi ingat gak? Ingat gak? Sedikit aja, ingat gak? enggak. Setelah yang joget Blackpinknya. Enggak. Gue cuma ingat jogetan Blackpinknya. Dan Satu. itu pun ketika dia ngedance Kayak apa? kayak ada sekumpulan dancer lagi ngajarin musang gitu. Fakta kan? Berarti lu lucu karena jogetan lu, bukan materi lu. Coba kasih tahu gue, yang inget materinya Kiki sebutin aja satu. Yang inget materinya Kiki, Kiki bahas apa? Ada yang ingat? Iyalah ditulisin orang makanya lucu kan ya. Kiki di sana stand up segala macam, joget Blackpink, ngandelin gimmick. Sekarang udah mulai sukses, udah mulai maju, bahkan sekarang udah mulai make up. Boleh, yang namanya artis kan boleh. Cuman kenapa sih lu gak mau ke komunitas sekali lagi? Lu udah gak mau ya gaul sama anak-anak miskin itu ya? Udah gak level ya? Udah gak mau ya main sama yang gak se-level gitu ya? Tahu nggak? Ini Bang Diki, mereka semua. Awal lu main sama mereka mikir gitu tahu. Rizky Ambon, makasih banyak. Oh.
Langsung aja roster berikutnya tepuk tangan untuk Firza Logika. Cek. Sakit hati nggak Ki dia ngomongin Ambon? Ya itu mah Ambon gak ada apa-apanya, Fir. Gak ada apa-apanya, iya. Juara 3 tau sakit hati gue. Ini kayak juara 3 gue mah. Lu gak ada kerjaan apa gitu Ki ya buat gue Ki? Hah? Gak ada? Hah? Gue emang nyerah aja Ki orangnya Ki. Hah? Soalnya salah satu karyawan Kiki itu habis dipecat Panji dimasukin kerja. Ini gue juga dong sedih gue. Iya. Kiki Saputri. Firza Logika. Itu karena lu komika Ki. Kalau lu suka nyerokin kan Kiki Sapulidi. Sumpah gue tuh gak bisa mulut jahat gitu Ki. Nih lu aja dikatain orang mukanya mirip Adul, gue sakit hati. Karena gak mirip. Iya lebih mirip Lobak, lonjong putih gitu. Terus dulu awal-awal stand up tuh Kiki suka kayak gini. Cek, belum dipegang becek gitu. Binal. Emang kalau kagak ada duit tuh yang dijual birahi teman-teman. Nih orang ini. Tapi sekarang udah kaya ya kan. Laku birahinya. Ke pemerintah ya kan. Tapi nih orang nih kecil-kecil dendamnya gede. Ibu dia pernah dibikin sakit hati sama bos laundry. Sama dia, laundrynya dibeli. Bisa beli laundry pakai duit mandi laundry. Gokil nih kecil-kecil. Gak bisa ya kayak gitu ya Ki. Hobi banget main di lahan basah. Belut lu apa gimana? Kiki. Nge-tweet gitu juga kan. Udah capek-capek nih begadang. Tapi diikat. Gaji lu tetap turun full Ki. Harusnya direvisi karena kita tahu lu banyak penulis di belakang lu. Udah capek-capek nih penulis gua begadang. Gitu harusnya. Kita tahu kali penulis lu siapa aja. Ada Yuda Brajamusti, alumni Suca. Ada Nuri, Suci Suca Somasi. Ada Ilham Setiadi, Suci. Ada Pamoa tuh Gojek. Tapi tahu nggak lu di komunitas kesebar info, Kiki mau mecat satu karyawannya tapi nggak enak. Dari info yang gue kasih tahu ada dong di otak lu siapa? Cerita aja Ki, udah gue bukain nih jalannya Ki. Udah gue bukain nih jalannya Ki. Ilham kan, karena dia dukung Anies ya kan. Lu kan Prabowo banget. Iya. Bisa-bisanya Kiki. Dia tuh pede banget gitu. Dulu ya, zaman dulu teriak-teriak, wah gua nih tobrut gitu. Kotor gede, buset gak tau bini gua lu Ki. Itu mah gak ada apa-apanya, bini gua boh. Kayak meja les, bisa nulis dia. Lu bisa gak? Gitu. Gede, bini gua mau gila lu tiap minggu ada yang nyasar ngedaki ya kan. Lu mas kecil itu. Kecil. Gila. Lu tau gak gue dapet info semua ini dari mana? Karena gue kerja sama mantan sahabat lu dan juga mantan bos lu. Gue kerja sama Musdalifah Basri. Jadi apa yang gue omongin nih fake aib dia. Dulu nih Kiki kerja nih kata Iva, buset jemput Iva tahan basah-basah.
pengen banget dikata kerja, sumpah bahasa kuyup gitu. Tahu nggak Iva malu, ditanyain orang, Iva roadman-nya kuyup gitu. Malu Iva bener dah. Iya, nggak ada etos-etos kerjanya Ki. Banget Kiki nih kata Iva. Dia pernah tiba-tiba badannya lemes. Ya kan? Datang ke dukun, bukan ke dokter. Orang pinter mana datang ke orang pinter lain. Divonis kena santet. Percaya. Bener kan Ki? Bener kan Ki? Iya, sok-sok pinter bla 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 bla. Sama dukun percaya lu. Iya. Kan kita tahu sendiri ya, dukun di Indonesia itu kan banyak cabulnya ya. Gua rasa dia bukan percayanya tapi nafsunya. Dicabulin dukun kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya Bang Uus. Tapi enggak kan? Enggak apa iya? Ah? Hampir. Enggak nyampe. Oh lu maunya kalau main sambil ciuman ya, makanya enggak nyampe. Lu kan ada agak pendek tuh gitu kan. Tapi Kiki gila perkembangannya bagus banget. Dari yang jelek banget, sekarang cantik, putih, sumpah cantik banget Ki. Cuman kurang tinggi Ki, gue tuh agak tinggi. Coba terapi ortopedi. Sumpah, kita kalau materi udah putus nih pasti body shaming teman-teman. Ini materi gue udah putus nih, body shaming aja ngapain lagi? Iya. Ki. Ini menurut gua ya, kalau menurut lu materi pinggir jurang itu adalah materi yang bahas agama, bahas pemerintahan pinggir jurang ya. Body shaming adalah materi pinggir jurang menurut gua. Kenapa? Lu karena bisa dapet efeknya secara instan. Ini gua ngatain Kiki pendek, mukanya jelek, ini dia bisa gampar langsung lu ke gua. Tapi kebalikannya, kalau seandainya gua lucu badan Kiki suka, dia bisa langsung ngasih gua duit. Juara 3, tahu gua bentar lagi juara 3 nih Ki, tolong lagi. Iya. Gua tahu apa balasan lu ntar ke kita. Karena penulis lu kombutnya sama gua. Udah pasti nggak lucu tahu. Terima kasih Gofirja. Terima kasih Arif Didu. Langsung aja berikutnya. Roster ketiga, ini dia Alwi Shihab. Selamat malam teman-teman. Tadi Firsa sama Ambon itu membahas penulis-penulis Kiki. Gitu tuh kalau komik tidak mengerti industri. Hal yang begitu tuh tidak patut dibongkar. Nih saya kasih tahu ya. Penulis Kiki itu cuma nulisin premisnya doang. Yang filter tetap Kiki. Kenapa Kiki ngambil komik dari komunitas? Karena dia sadar, karena dia susah berasal dari komunitas. Makanya Firsa, kalau di materi aja, nggak usah sampai beneran masa gitu nggak tahu sih. Ya wajar aja karir kamu cuma mentok sebagai komik komunitas. Tidak bisa lebih begitu. Karena Kiki jatuh bangun membangun karir teman-teman. Nih dia pernah hampir jadi LC. Ingat ya hampir. Kalau dia belum nikah sih saya bilang udah. Tapi alhamdulillah tidak teman-teman. Dia berkarya, dapat uang dari karya dan sekarang punya uang banyak. Tapi kok pas punya uang banyak dan danannya kayak Elsie? Ini sisa ditaruh Bang Andis di samping Elsie beneran. Iya. Bahkan pas saya cari faktanya Kiki Saputri, ya muncul di Google, Kiki Saputri pernah dicium 27 laki-laki. Kurang Elsie apa? Saya tahu Ki, background kamu tuh guru. Saya tahu gaji guru murah tapi jangan ikut murahan. Tadi itu salah satu contoh materi roasting yang biasa kalian lihat di kompetisi TV nasional. Sorry, kelas saya tidak di situ. Mari kita naik satu tingkat lebih tajam dan pinggir jurang.
Ki, tanganmu bisa gini. Kiki Saputri. The King, Queen ya. Queen of roasting. Setiap orang yang dia roasting itu pamornya jadi turun. Pak Ganjar Pranowo sebelum di roasting auranya full. Beres di roasting turun jadi 16%. Sule Prikitiu. Nolak di roasting Kiki, sekarang ditolak di TV-TV. Sekarang dicibir netizen, fokus like TikTok. PKPK sama Ucok Baba. Ki, duduk manis di situ. Saatnya semua yang kau roasting ke orang-orang akan balik ke dirimu sendiri. Siap-siap saja, kalau bukan bateraimu yang lemah, latihan live TikTok sekarang. Latihan tuh bilang terima kasih orang-orang baik, terima kasih orang-orang baik. Biasanya kan terima kasih money politik. Karena saya muak sama Kiki Saputri. Sok pemerintahan banget, sok kritik pejabat banget, tahu-taunya buzzer pemerintah. Apalagi pas beres roasting Pak Ganjar. Dia ngomel-ngomel tuh di Twitter. Dia bilang capek-capek begadang, ujung-ujungnya roastingan saya di-cut. Saya cuma mau nanya nih Ki, itu beneran kesel atau ngejalanin misi dari tim sukses? Kalau beneran kesel, saya mengerti karena saya juga komik. Tapi kalau ngejalanin misi, misinya kan berhasil. Minimal bayarannya 100 juta. Pasti kamu bilang lagi tuh, terima kasih money politik. Berkatmu aku bisa ke luar negeri. Dan Kiki Saputri itu suka begitu dia lawan hatersnya dengan cara transfer uang. Wah. Belajar di mana? Kamu lupa ya, kamu dulu nyinyir begitu juga, nyinyir ke pemerintah. Dikirimin duit transferan 02 masuk, dia juga ikut masuk. Apa kau tidak sadar Ki, yang kau lakukan itu memelihara orang-orang yang mulutnya frontal. Jadi orang yang begitu tuh bakalan muncul terus karena dikirimin duit. Padahal mereka tidak butuh-butuh banget duit. Cuma karena ada yang ngirimin akhirnya menciptakan monster. Di mana monster itu baru bisa akur kalau dikasih uang. Kalau kau keterusan begitu, lantas apa bedanya dirimu sama pemerintah yang secara sengaja memelihara? Sebenarnya kita tidak butuh-butuh banget. Cuma karena ada yang ngirimin duit. Akhirnya menciptakan monster. Di mana monster itu baru bisa akur kalau dikasih tambang. Tenang. Karena Kiki Saputri sering ngirim-ngirim uang kepada orang yang nyinyir sama dia. Dikirim 500 sampai 1 juta. Padahal effortnya cuma ngebacot. Dikirimin uang, saya cuma mau nanya Niki, kau transfer berapa ke orang yang nyinyir sama kamu secara langsung pakai teknik roasting, dinonton ratusan orang, dinilai juri, tayang di YouTube. Minimal sih 10 juta ya. Karena kalau dia transfer 500 sampai 1 juta malu Ki. Sorry bukan kau yang malu, Pak Prabowo. Orang bakal mikir, wah gaji Baser 02 kecil. Saya Alwi, terima kasih. Ya menarik. Alwi ini emang gak suka banget dari awal ya.
Dari segmen 1 dia ngomongin emang Alwi kelihatan. Ya, sangat-sangat Makassar. Sangat-sangat ya, emang. Oke. Kita dengar komentar dulu ya, Kiki ya. Aku nggak boleh balas dulu. Oh, kamu punya balasan? Ada balasan. Silakan, Kiki Saputri. Tepuk tangan semua. Bon, Ayo lu Bon. Rizky Ambon. Asal dari Pamulang. Kenapa nggak pakai nama Rizky Pamulang? Takut dikira agen beras ya? Kan biar sangar kalau pakai nama Ambon. Tapi benar, apa yang Ambon bilang itu soal penulis tuh benar. Karena gue juga mengakui di semua kanal YouTube orang, gue punya tim penulis yang hebat-hebat. Ada Nuri, sekarang jadi artis, tepuk tangan buat Nuri ART. Ada Ridwan Budiman, 7 tahun di stand up sekarang udah dipanggil sama lapor Pak. Tepuk tangan buat Ridwan. Ada Pak Moa, sekarang dia udah gak bau lagi. Tapi Bon, artinya gue buka lapangan pekerjaan buat teman-teman gue. Supaya mereka bisa sukses kayak gue. Mungkin lu ngerasa senior. 5 tahun di komunitas. Jadi mesin punchline komunitas. Tapi buat apa lucu kalau lu lapar? Nyari duit sampai ikut lomba. Mending lu jadi tim gua, Ambon. Ya kan? Gampang dapat punchline, kok susah dapat kerja. Udah, Bon, terima kasih. Firsa. Ki, Ya. Ki, ini gak usah di roasting, injek aja lehernya boleh gak? Iya, sekarang. Ngek, Iya, Bang. ngek. Iya, enggak. Ya, kanan. Nitip tengkuknya. Nitip tengkuk dikit, Bang. Enggak. Tadi Firza roastingnya yang paling standar banget lah ya. Enggak tahu karena enggak enak atau gimana gitu. Tapi gue mau apresiasi karena gue tahu banget orang-orang komen nge-hate Firza di YouTube tuh, aduh agak nggak ngenakin ya Firza ya. Bilang kok bisa sih dia masuk ke final gitu. Namanya Firza Logika, materinya bohong, absurd. Kayaknya lu harus ganti dah. Firza Lo gila. Karena materinya nggak ada yang benar itu, nggak ada yang real. Tapi gue apresiasi Firza karena dia sekarang udah berkeluarga, punya 2 anak. Ini buat teman-teman yang nggak tahu, 2 anaknya Firza dikasih nama founder stand up Indo. Yang pertama Raditya, yang kedua Adriandi. Tujuannya supaya anak-anaknya sukses, jadi stand up komedian sukses, biar nggak gagal kayak bapaknya. Makasih Firza. Wi, sini Wi. Lu ngomongin politik Wi. Aduh, lu belum ngerasain sih duit miliaran dari buzzer. $100 juta bayaran siapa itu Wi. Aduh, tapi Awi kan ini sebagai kuli bangunan yang materinya selalu nyenggol-nyenggol politik. Lu suka analogiin kuli sama pejabat. Ya menurut gue ada samanya tapi ada bedanya juga sih. Kalau kuli kan biasanya naik ke genteng benerin yang bocor. Kalau pejabat kan naikin anggaran tapi ada yang bocor. Gitu Wi, jadi tetap aman tapi kena gitu Wi. Tuh, diterima di TV yang kayak gitu-gitu Wi. Lu nyinggung-nyinggung gua soal penulis. Nyinggung gua soal money politik, dekat sama pemerintah, komika rezim dan segala macam. Emang gua nggak tahu lu sekarang kerja sama wakil presiden stand up Indo Ko Erwin. Iya Wi, bener ikut sama Ko Erwin, wakil presidennya Pak Ajis. Emang gitu orang kalau nggak punya kemampuan sama modal dekat sama backingan jadinya kan. Tadi juga lu ngerasain dari wakil presiden stand up jadi wakil presiden Indonesia kayak gua. Mau ditransfer 10 juta dari Pak Prabowo mau. Pantas jaket lu biru muda. Terima kasih Kiki Saputri.
Transfer Ki pakai rekening Pak Prabowo. Lu kirim capturannya sama stiker gift Pak Prabowo yang gini-gini. Nih wi gitu. Tepuk tangan dulu untuk Alwi Shihab, Firza Logika, Rizky Ambon dan juga Kiki Saputri. Silakan singkat saja. Singkat saja ya Pak. 3 orang ini, 1 orang, 1 juri langsung 3 komentar. Silakan dari Wendy Cagur terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Tepuk tangan buat Rizky, Firza, Alwi. Rizky, wah gua sih angkat anak lah pokoknya. Jangan Oh ya, angkat beda mukanya angkat tangan lah gua. Jangan. Sama lu, maksudnya lu tenang. Lu bener-bener silent killer banget. Kayak, aduh muka lu jahat banget sih. Jahat banget. Muka lu jahat, kata-kata lu jahat. Tapi gue bencinya sama Firza, gak tahu kenapa. Iya makanya gue bilang gue gak tahu kenapa gitu. Kamu tidak sendiri Wendy, kita semua seperti itu. Nah, gue ngeliat lu pokoknya tajam. Emang ya udah ngerosting tuh kayak gitu. Dari babak 4 besar gue ngeliat lu bagaimana ngerosting ketiga peserta yang lain juga modelannya seperti itu gitu. Dan menurut gue lu dapat banget. Firza. Iya Pak Wendy. Lu ganggu bisa keluar aja gak? Bisa. Keluar. Jangan kesian. Ya peserta juga Bang, finalis. Ya menurut gua lumayan bounce back. Gua terhibur dengan roastingan lu. Walaupun bener kata Kiki ya, maksudnya sebagian lu beneran roasting, sebagian lu hanya bridging. Tapi materi untuk kelucuannya bukan materi roasting lu. Paham gak? Paham Pak Wendy. Ya, jadi kayak ya maaf nih kayak ngebahas masalah terus lu larin ke bini lu gitu. Akhirnya fokusnya kan bukan ke Kiki, tapi ke bini lu gitu. Harusnya fokus ke aku ya Pak Wendy ya? Harus. Gak usah itu saya saja dari sini. Gak usah. Iya. Sama dia. Ki, maaf. Itu Pak Wendy? oh, gua kirain lu lagi mantatin gua. Mantap. Gitu sih. Alwi, as usual, tenang, pembawaannya santai, almost silent killer seperti Rizky Ambon. Ya, gue sih berdoa yang terbaik. Semoga di babak ketiga semua bisa berubah. Firza mungkin bisa jauh lebih. Ya, tobat bener sih. Jauh lebih bisa maksimal lagi. Semuanya juga jauh lebih maksimal lagi karena penontonnya nanti di babak ketiga dengan tema juara. Semoga beruntung buat kalian bertiga. Thank you Wenca, Wendy Cagur. Berikutnya Diki Divi, silakan Diki Divi. Singkat aja ya, langsung ya karena masih lama. Dari gua untuk Rizky, benar tadi udah diborong semua komennya dari Pak Wendy. Silent kill banget lo, tenang, dinamikanya, pace-nya lu yang jaga, nggak buru-buru pengen ketawa. Itu memang, terus ada sikapnya yang gue suka. Sikap lu tentang komunitas gitu yang ngerasa ditinggalin lagi ke segala macam sebagai masih pelaku anak komunitas juga kan gitu. Terus buat Alwi juga satir-satir sintilannya tentang pemerintah yang aku secara tidak yakin kayaknya ditayangin yang itu. Iya mengerikan sekali, aku juga nonton aku yang gemeter deh. Ya, Tapi dia... keren, penulisannya bagus banget gitu kan, kualitas Jakbar lah penulisannya ya kan. Enggak gue, ya kan komunitas banyak cuman kan mungkin penulisan kok bagus banget ya. Gua ralat, Alwi tinggal di Tambun sekarang. Ya Allah. Dia otomatis anak stand up Indo Bekasi. Bekasi ya? Ini dua-duanya Ambon, itu Bekasi. Ya. Alwi Bekasi, nah Firza Cikarang. Ya, Firza Cikarang. Oke. Itu udah dari gua tadi Rizky udah, Alwi udah, terakhir nih buat ini nih belakang gambaran nih. Belakang gambaran. Polisi yang begini. Lucu banget belakang gambaran. Udah biasa aja. Ya Allah mau ambil makanan gua. Lucu banget belakang gambaran. Pirsa pokoknya. Bentar dulu. Ya. Bang Gamal nih wayang itu kan? Bukan yang gambar polisi yang begini-begini. Iya. Parkir ada. di Rambu-rambu. Rambu-rambu. Iya, Iya. bener. Kayak gitu.
Oke gue. Tadi Rizky udah, terus Alwi udah. Buat Firsa tadi bisa dibilang sama Bang Edi betul udah bounce back. Lu berhasil membuktikan kalau lu sebenarnya di mata gue ya lu tetap menghibur. Di perform yang pertama tadi lu menghibur gitu kan. Terus apalagi yang kedua, gue keganggu banget sebenarnya tapi gue terhibur itu sama Kenapa? saking apa t***nya gede kayak meja tulis katanya. Oh kayak meja les. Ya, Iya kayak meja les katanya gede. Wow berarti t***nya bisa naruh jupa sup juga dong di situ gak tumpah ya. Wah hebat. Aduh sambil makan dia. Wow. Oke deh ya. Gitu aja dari gua pokoknya. Sukses terus pokoknya mudah-mudahan menang ya. Yes. Komentar berikutnya dari Ibu Ayu Ting Ting. Silakan Ibu. Oke. Ke pasar beli gula aren. Cakep. Dipanasin biar hangat. Cakep. Rizky gila lu emang keren. Tapi mulut lu lancang banget Rizky. Lancang banget mulut lu. Sialan banget. Siap-siap ya bentar lagi lu udah gencet matanya Kiki. Bu Ayu lancang itu lurus kan? Lancang. Oh, lancang. siap. Jis jangan motong lu Jis ntar gue jadi lupa lagi. Iya makasih Bu. Firza. Gila sih ya. Emang kamu tuh kayaknya gak bakat buat jadi stand up. Lu jahat lu. Ini kompetisi stand Bu Ayu. Lu dengerin Ini gua apa dulu. grand final lu? Ya lu dengerin gua dulu, ada ujung lu dengerin gua dulu Sabar, dong. Boyo, pelan-pelan. Emang dia nih bakatnya ngatain. Karena pas dia ngatain Kiki, dia lebih lepas, dia lebih enjoy dan dia lebih lucu dibandingkan tadi yang awal. Jadi mendingan kamu balik lagi jadi kuli bangunan. Salah dong. Bu Ayu salah. Emang bukan salah saya sih. Ya gua mainnya gitu-gitu aja ya. Iya gua mah gitu-gitu aja mainnya. Ibaratnya gua nih kalau di sini nih Firza. Bener. Gua nih. Kalian tuh harusnya ngetawain orang yang lucu bukan yang ya. Wendy jangan gitu dong. Gitu Firza, jadi kamu di sini sih lebih keren dari yang awal. Lebih lepas gitu dan kayaknya lebih lucu banget gitu. Kalau untuk Alwi kayaknya kamu gak cocok jadi stand up comedy. Sama ini bener, tadi juga. Ini benar. Kayaknya kamu cocok jadi orang pemerintahan. Karena dari awal kamu selalu nyinggung pemerintahan, gak taunya ntar ujung-ujungnya kamu jadi orang pemerintahan. Itu aja sih, makanya sukses buat kalian bertiga. Siapapun pemenangnya, Terima kasih. yang terbaik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Iya Firza aneh mukanya. Nah. Aneh mukanya hebat coba. Silakan komentar berikutnya Teh Hesti Purodinata. Silakan Teh Hesti. Buat Rizky, Masya Allah, mulutnya pengen gue cabein tau gak? Bener-bener kejem banget. Boleh silakan aja. Yuk, ayo kita cobain. Bukan berarti. Jangan. Gak usah. Itu Oh. analogi, analogi. Oh sorry. Jangan Lo pengen makan. Jadi bener-bener apa yang dia sampaikan ini roastingnya bener-bener bagus. Penulisannya rapi banget. Terus pasti ke Kiki tuh kerasa banget ke ulu jaminya ya itu ya. Hati. Ulu Jami. Bintaro. Aduh lagi. Ulu Jami itu Bintaro belakang stan ya. Belakang stan ya kan Ulu Jami. Pesanggerahan. Analogi, itu analogi. Gitu, Udah lewat. Bukan, saya maps udah. itu mapping bukan analogi. Silakan Teh Hesti. Silakan. Terus buat Alwi, ini bener-bener risetnya bagus banget. Kamu bikin semuanya disambungin dari Kiki ke government, semuanya bagus. Cuman ya memang ouch-nya berasa juga gitu. Ada beberapa yang kayak apa ya, abis masang bongkar, ini acian kamu bagus banget. Pas disemprot sekali lagi itu pasti dindingnya terrazzo gue yakin tuh. Kan? Jadi ada dikecek-cekitnya. Ntar kamu bisa pasang bondek gak di rumah saya buat Bisa. Iya, bagus kan nih? Masang warmesnya pasti jago dia nih ya. Oh iya, bagus tapi ya. Jadi memang Perempuan storytellingnya dia bagus banget. Renov Dari ini ya. pasang langsung bongkar, dari naikin dulu habis itu dijatuhin, naikin dulu habis itu dijatuhin. Jadi buat gue Rizky Ambon sama Awi kurang lebih sama-sama tajam, cuman memang paling cabe tuh emang dia nih si Rizky ya. Kalau Firza kayaknya gue butuh tes urin, dia kayaknya. Boleh. Tapi sisi bagusnya adalah dari yang ketiga ini yang paling left per minute-nya paling agak jebol tuh pas di Firza sebenarnya. Walaupun dia bahasannya adalah meja les ya gitu. Itu sih dari gue, thank you. Thank you Teh Hesti. Silakan komentar terakhir dari Oke, hampir Pak Andi semua Kata. udah disampaikan sih sama teman-teman. Emang pemilihan Kiki sebagai orang yang di roasting hari ini tepat banget karena ngulitin Kiki itu sama ibaratnya kayak makan salmon. Kita makan dari segala sisi badannya salmon tuh enak semua gitu. Oke, kalau untuk Rizky, lu udah 2 kali memukau di
1 menit pertama itu kan di stand up katanya penting banget ya. Betul. Dan Rizky dari babak 1 dan babak 2 dapat itu. Terus cara lu memainkan babak ini, lu seakan-akan bawa kita semua ke dalam satu ruangan ketika seorang pembunuh berdarah dingin mengeksekusi korbannya dan kita menyaksikan itu perlahan demi perlahan dan kita pun ikut menikmati prosesnya. Dan membuat gua juga nggak sia-sia, biasanya minggu gua nggak pernah terima kerjaan tapi karena ini Pak Wendy, gua berharap memang ekspektasi gua rada tinggi dan ternyata ekspektasi itu kebayar oleh kalian bertiga hari ini. Keren. Buat Firza, dari cara lu berdamai bahwa lu hari ini juara 3 itu menurut gua kocak banget. Langsung udah ada juara 3. Keren sih, keren. Lu harusnya nggak boleh sepesimis itu kan. Lu membuktikan tadi lu comeback. Siapa tahu nanti endingnya lu runner up 2 kan kita nggak tahu ya. Betul. Runner up 2 tuh maksudnya berarti juara 3 gitu. Itu juara 3 Bang. Oh ya maaf. Jadi ntar Firza kalau tetangga yang nanya, wih Firza nih juara Lugas, oh bora-bora. Wah, masuk. Bagus. Ayo. Bagus. Gila. Masuk Jambore stand up yuk. Bagus. Lu kuasain semua ya, sampai penjilat juga lu jadi. Makasih. Silakan Pak Tapi Dika. gila sih, maksudnya mereka 3 orang ini punya aura yang berbeda-beda. Kalau Rizky gua ibaratin seorang pembunuh berdarah dingin, kalau gua ngelihat Firza roasting Kiki, tadi kayak lagi abang lagi marahin adeknya, ngerti gak? Dengan bahasa-bahasa yang keseharian tapi kena lucunya gitu. Menurut gue itu bagus banget, itu jadi comeback nilai kalau di papan gue ya buat Firza. Mudah-mudahan nanti di babak ketiga lu bisa membalikan keadaan kayak Manchester City semalam ya kan. Ya. Emang MU sebel gue nontonnya. Nah untuk Alwi luar biasa. Gue tuh selalu kagum sama komik yang penulisannya rapi dan bagus. Dan menurut gue lu salah satunya. Gue gak sabar ngelihat lu di panggung yang lebih besar ya. Jadi pertahankan kualitas penulisan lu. Siapa tahu lu selesai dari kompetisi Lugas ini lu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Contohnya misalnya jadi penulisnya Kiki mungkin. Enggak, soalnya Pamo mau gue pecat ya bilang masuk. Enggak. Gua berharap lu dapat panggung besar. Karena komika storytelling itu menurut gua susah karena lu harus set up, membuat orang nggak lelah menunggu punchline apa yang akan lu keluarin dan setup lu rapi banget. Menurut gua lu terbaik dari sisi penulisan Alwi. Menurut gue itu nilai plus banget. Terima kasih. Thank you. Udah, Pak thank Adi. you. Ya Jis, Thank you, paling Pak Dika. gue itu tadi sih emang bener kata Pak Andika, gue sedikit tambahin. Maksudnya Firza, lu dari awal tadi roasting terlalu pesimis. Lu bilang juara 3 tuh terlalu pesimis. Ayolah, karena kan gue kan emang cuma sampai juara 2, ayo dong. Ya. Juara 3 gak ada hadiah ya? Nah, kita champion soalnya bukan World Cup. Jadi gak ada juara 3. Ada lagi Pak Wendy? Pak Wendy ada lagi? Bu Ayu? Dis, mau nanya dong sama Pirja. Ja, lu masih jualan buah naga merah gak sih? Bukan. Nggak jualan. Kiki ada yang mau dikomentarin Kiki buat ketiga orang roster kita? Semuanya sih menurut aku kayak setiap kali ada komika yang ngerosting gitu kayak pasti aku belajar banyak juga kan berbeda-beda tipe gitu Yeah. kan. Cuma pesan aku nanti kalau udah punya banyak duit, terkenal, ajak teman-teman komunitas buat kerja sama kalian juga. Wah masih panjang, masih lama itu ya. Masih lama kayak itu, masih lama. Satu lagi Bon, Apa? siapa yang bilang Jakpus gue gak pernah ke komunitas? Gue emang gak pernah datang tapi duitnya nyampe mulu Bon asal ada acara. Keren. Tapi juga ada yang bingung Pamoa tuh yang mana Pamoa ya? Pamoa tuh yang punya beat legendaris. Cawang,